Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Masih semangat? Masih. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita mulai kegiatan dengan membaca doa ya, kita bersama-sama. Ayo silakan ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk yang selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silakan untuk berdiri dan ibu mohon satu perwakilan dari kalian untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang selanjutnya adalah kita akan coba ibu akan hadir. Hari ini semuanya hadir nggak nak? Ada nggak temennya yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Maya dan Sally. Maya dan Sally. Maya dan Sally. Ada yang tahu kenapa Maya dan Sally nggak berangkat? Pergi, Bu. Yang siapa? Maya? Maya Maya sedang pergi. Kalau Sally? Sally. Jadi ya mari kita doakan bersama-sama, semoga temannya sakit cepat sembuh, yang pergi juga selamat sampai tujuan. Untuk kegiatan selanjutnya hari ini kita akan masuk ke materi baru ya anak-anak. Masih ingat nggak minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya coba. Sofi, kemarin kita sudah belajar tentang apa, Sof? Produksi. Oh iya, kita sudah membahas tentang kegiatan produksi.
Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ulas sebentar ya tentang apa itu yang dimaksud dengan kegiatan produksi. Kalau kemarin kita sudah bahas produksi. Produksi itu kegiatannya seperti apa sih sebenarnya? Masih ada yang ingat tidak? Nah, enggak gini aja. Kalau ibu ngomong produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang. Kegiatan itu dibuat oleh siapa, Nak? Produsen. Nah, karena produksi itu kegiatannya kan tidak ada yang buat barang. Berarti materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang kegiatan distribusi. Nih, sebelum kita mulai ke kegiatan distribusi, pernah dengar nggak kata-kata atau ucapan tentang distribusi? Sudah pernah. Distribusi itu udah bukan bukan bahasa yang asing lagi ya buat kalian ya. Nah, kalau sudah tidak asing lagi, coba kalau Bu Rita nanya nih, distribusi. Kalau ada kata-kata distribusi yang muncul di benak kalian itu apa? Menyalurkan barang. Yang lain? Mengirim barang. Yang belakang coba Seta, kalau Ibu Rita ngomong distribusi itu yang muncul apa di ekspresikan? Mengekspor. Jadi dari kesimpulan itu bisa disimpulkan kalau distribusi itu ada yang menyalurkan, mengekspor. Nah, kita akan bahas sedikit di sini. Yang pertama adalah barang atau distribusi untuk menyampaikan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Berarti ada yang buat, ada yang pakai. Nah, di tengah-tengah inilah tujuan atau tugas dari distribusi. Untuk apa? Untuk menyalurkan barang. Jadi, misalnya Rita yang buat, terus Sophie yang pakai, berarti harus ada orang ketiga kan? Nah, orang ketiga di sini disebut dengan kegiatan distribusi. Orangnya disebut dengan distributor. Nah, selanjutnya di situ juga ada kegiatan distribusi. Kegiatannya mencakup apa, Nak? Kegiatannya itu banyak. Di situ mencakup yang pertama, kegiatan pembelian. Kenapa kok dilakukan pembelian? Ingat, distribusi itu dia nggak buat barang. Dia hanya menyalurkan barang. Berarti harus apa? Harus ada barang yang dibeli. Barangnya dibeli. Setelah dibeli, baru terjadilah pemilihan dan pengelompokan barang. Jadi barangnya dikelompokkan terlebih dahulu. Setelah itu, pengepakan dan penggudangan barulah terjadi kegiatan yang namanya kegiatan distribusi. Bisa dipahami? Bisa. Terus ada lagi yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang ada di dalam kegiatan distribusi. Di situ ada yang pertama disebut dengan agen. Yang kedua ada yang disebut dengan maklar. Ada yang disebut dengan apa? Terus terus pedagang besar dan pedagang eceran. Selanjutnya di situ juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada produk, yang kedua pasar, yang ketiga produsen, dan yang keempat adalah perantara. Nah, di sini kita juga akan mencoba untuk memahami mata rantai dalam saluran distribusi. Ada 5 mata rantai ya. Yang pertama adalah mata rantai sangat panjang. Jadi kegiatan distribusinya itu sangatlah panjang. Dan yang kedua adalah mata rantai sangat panjang, dan sampai yang terakhir ada juga yang disebut dengan mata rantai sangat pendek. Ini kalau yang sangat pendek itu maksudnya apa? Hanya ada 2, dari produsen langsung ke konsumen. Jadi lebih singkat. Nah, itu penjelasan sekilas tentang kegiatan distribusi. Jadi paling tidak sudah ada nggak di sini bayangan tentang apa sih kegiatan distribusi di benak kalian? Sudah ada ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi. Jadi di situ ada bayangan apa sih kira-kira distribusi itu seperti apa, terus kegiatannya seperti apa, orangnya tuh ngapain aja. Di situ sudah ada. Kalau sudah, berarti yang selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran ini. Jadi ada tujuannya. Kenapa sih Bu kok kita itu harus belajar tentang kegiatan distribusi? Kan ada tujuannya. Kamu sekolah ada tujuannya nggak? Ada. Kamu makan ada tujuannya tidak? Ada. Banyak kan tujuannya. Nah, di sini kita akan bahas yang selanjutnya adalah
Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi diharapkan ya nanti setelah selesai pembelajaran ini, tujuannya adalah agar yang pertama, peserta didik itu mampu menyimpulkan pengertian dari distribusi dalam kegiatan ekonomi. Jadi kalian sudah belajar tentang distribusi, nanti kamu menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan kegiatan distribusi. Terus yang kedua, peserta didik juga mampu menyelidiki tujuan dari distribusi. Ada kan setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan kegiatan distribusi. Di situ juga harus ada apa tujuan dari kegiatan distribusi. Dan tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu menemukan fungsi dari distribusi. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, kemudian untuk hari ini sesuai dengan rencana minggu lalu kan kita sudah bahas ya bahwa materi hari ini adalah kegiatan membahas tentang distribusi. Jadi kita akan melakukan latihan untuk tugas kelompok. Nah, kelompoknya kita sudah sesuai dengan chat yang sudah ada kemarin ya, sudah kita bagi sesuai dengan minggu lalu kelompoknya siapa saja. Jadi sekarang silakan kalian posisikan diri kalian ke kelompoknya masing-masing. Yuk silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk kelompoknya mana kemarin? Jangan lupa sama kelompoknya. Coba kalau sudah itu mau nanya dulu. Kira-kira nih, kalau menurut kalian, nih perhatikan di dalam kegiatan ekonomi kan ada 3 kegiatan nih. Ada kegiatan produksi sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang kegiatan distribusi. Nah nanti minggu depan kita akan bahas lagi ada juga namanya kegiatan konsumsi. Ibu nanya, kalau di dalam kegiatan distribusi itu kira-kira kalau di dalam kegiatan ekonomi ini kamu sekarang bertindak sebagai siapa? Konsumen. Selain konsumen pernah nggak ada nggak yang di sini sebagai distribusi atau sebagai distributor ada nggak? Ada. Siapa? Yang sudah pernah menyalurkan barang? Saya. Rini menyalurkan barang dari siapa, Rin? Dari produsen. Nah, ya produknya berupa apa nak? Produk kosmetik. Oh, jadi si Rini ini sudah belajar menjadi seorang distributor ya, dengan cara apa? Dia menyalurkan barang yang berada dari konsumen, dari produsen, dia ambil produknya, kemudian salurkan ke bagian konsumen. Dia sebagai maklarnya atau sebagai agennya. Nah, hari ini kan kamu sudah tahu nih definisi dari distribusi itu apa. Tugasnya seperti apa juga udah ada bayangannya kan. Nah, di sini kita akan ibu akan coba tampilkan sebuah masalah ya. Sebuah masalah. Nanti masalah ini akan kalian bahas bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Kemudian baru akan kita diskusikan bareng-bareng. Yuk coba kamu perhatikan tampilan video di depan ya. Informasi lebih lengkap dan juga terkait, klik link deskripsi. Jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Kami sudah melakukan setiap pergerakan barang dari pengukus medan last mile itu mengandung BBM.
jadi itu 9%-nya adalah dilakukan seperti itu. Nah 9% itu kalau dia naik 30%, jadi itu kira-kira penyesuaiannya seperti apa. Nah namun memang harus ada beberapa hal lanjutan yang harus dilakukan oleh pemerintah, antara lain juga menjual istilahnya mengabsorb ya beberapa hal yang intangible seperti contohnya BNPB yang terjadi di Samarinda. Saya yakin proses yang harus kita lakukan pastian dari suku yang tadi Pak sampaikan, saya yakin pada sukunya masih saja banyak dan kemudian tidak terjadi pasar saya kemudian dikawal pergerakan ini. Sekarang di dunia teknologi sudah baik Pak. Ya kita bisa lihat ya transportasi ojek online saja sudah dimonitor kapanpun dan pergerakannya bisa. Saya yakin pakan ini juga demikian. Ketika semuanya datanya terpantau online setiap saat, saya yakin nggak akan terjadi pergerakan di sisi supply maupun di sisi demand sehingga harga bisa terjaga. Nah kenaikan di tengah-tengah ini akibat transport itu yang kita kerjakan bersama pemerintah. Kos-kos yang nggak perlu tadi sebenarnya sudah mulai sekian kritikal target pasokan kita dan target di berapa sekali ini juga sama-sama kita gerakan bersama kemudian kami ingin sekarang ini memulai ujian nasional itu akan menambah biaya sekitar 3 juta untuk kendaraan yang besar. Nah, karena besarnya biaya ini lebih dari 8 bulan, ada 8 bulan ini lebih lama, 8 jam sekitar 80 jam. Gitu. Itu juga tidak dibuka maka sebetulnya tahun berapa akan nanti dan akan bertambah memaksa dia segala macam ini. Ini perlu kita selesaikan karena bisa jalan tol itu dia tidak ada subsidi untuk kendaraan logistik Indonesia harus dilakukan. Sudah dilihat videonya? Nah, itu adalah salah satu kegiatan dalam kegiatan distribusi. Tadi dari video tadi ada bisa menyimpulkan tidak apa coba yang terjadi di video tersebut? Adanya pungli. Adanya pungli di sini mengakibatkan apa? Mengakibatkan kegiatan distribusi yang terhambat. Nah, karena sudah dilihat videonya, nanti video itu sudah Ibu share ke grup kelas. Jadi videonya bisa dilihat lagi. Kalau tadi cuma kelas, videonya bisa dilihat lagi. Dilihat untuk mematikan lagi di handphone boleh, tapi kalau masih ingat juga nggak apa-apa. Nanti dianalisis, dipecahkan masalahnya berdasarkan sesuai dengan diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang kita sudah mulai ya, kita akan membagikan lembar diskusinya. Silakan nanti berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3, ini kelompok 3 sana ya? Kalau tempatnya kurang luas, boleh digeser. Ini kelompok 3, kelompok 4. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh nanya ya kegiatan diskusi. Nah, yuk silakan kita mulai kegiatan diskusi kelompoknya. Kita bahas tentang ini sudah begitu ya, ini sudah dikirimkan, boleh dilihat di handphonenya.
Ada yang mau ditanyakan? Hari tadi pagi sarapan.
Yuk kalau ada yang tidak paham atau tentang apa boleh sambil diskusi, boleh nanya ya. Jadi jangan cuma diam didiskusikan. Nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan sama Bu Rita nanti biar dikasih pengarah atau penjelasan lagi ya. Videonya masih bisa dibuka kan? Masih. Oke.
Ya. Gimana kelompok 2 sudah mulai berjalan diskusinya lancar? Lancar. Nanti itu diberikan lagi apa hasilnya dan setelah itu baru dibuat kira-kira apa solusi dari masalah tadi kan. Masalah tadi dan solusinya nanti dipersiapkan nanti sama perwakilannya yang akan nanti sudah persiapkannya sampai mau lihat tadi sampai persiapan juga. Oke?
Yang semangat diskusinya supaya apa? Supaya masalah yang tadi sudah ditampilkan bisa untuk diselesaikan secara bersama-sama. Kalau cuma satu orang yang mikir kan lama. Ini udah bikin kelompok, jadi otomatis nanti pemecahan masalahnya akan juga lebih banyak. Yuk, lagi yuk, semangat lagi.
Bu, izin bertanya. Ya, gimana? Gimana, Sofi? Jadi kalau dari video tadi kelompok kami menganalisis bahwa ada beberapa solusi. Apakah solusinya itu hanya produsen dengan satu akan disambungkan semua? Oh, jadi dalam video tadi kan ada masalah ya. Jadi kita ada menurut kelompok kalian ada beberapa solusi kan. Jadi alangkah baiknya kalau memang solusinya lebih dari satu ya silakan ditulis semuanya. Kenapa? Karena berarti makin banyak solusi yang kalian berikan berarti banyak ide yang bisa kalian keluarkan. Jadi nggak apa-apa ditulis lebih dari satu juga boleh. Jadi buat kelompok lain bisa dari masalah tersebut menemukan banyak solusi kan diskusinya kan bareng-bareng. Jadi misal si Arif punya solusi ini, si Dia punya ini, si Ika punya, Bima punya. Nah di situ berarti silakan semuanya dicantumkan, dianalisis bareng-bareng, nanti dimasukkan mana nggak apa-apa nggak harus satu. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 bahkan solusi itu dimasukkan semua dalam lembar LKPD yang kalian punya ya. Paham? Jadi jangan hanya berpaku dengan satu solusi. Kalau emang yang lainnya ada beberapa solusi ya silahkan dimasukkan ke dalam LKPD atau penyelesaian masalah yang sudah kalian buat. Apa lagi? Bebas. Jadi kalau masalah semuanya tidak mau Gimana? Sudah selesai? Belum. Bentar lagi. Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, ayo. Semangat. Terus sama saya.
Setengah jam. Setengah jam. Bener bilang. Apa sih? Berapa? Setengah jam lewat ya dokter.
Gimana? Sudah selesai? Sudah? Sudah belum? Sudah. Diskusinya sudah ditemukan selesai? Sudah. Yang sudah selesai, berarti yang selanjutnya adalah kita akan coba perwakilan dari setiap kelompok itu. Nanti kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Kira-kira yang mau maju dulu, kelompok mana dulu? Kelompok 1, 2, atau 3? Atau 4? Satu. Kelompok 1 maju ya. Jadi nanti kelompok 1 akan mencoba untuk mempresentasikan diskusinya. Nah, kelompok 2, 3, dan 4 silakan didengarkan. Nanti akan dibagi sesi tanya jawab. Kalau tidak ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Sudah siap? Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Mau ikut tidak? Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arya Prasasti, sang guru pengampu mata pelajaran ekonomi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan juga apresiasi luar biasa kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan diskusi kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, saya Eka Sofiana Sari sebagai moderator dan 4 teman saya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan masalah distribusi. Jadi kegiatan ekonomi akan selalu ada karena kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan setiap orang. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap kegiatan itu sudah memiliki fungsinya masing-masing. Dari ketiga kegiatan itu, bisa dibilang bahwa distribusi memiliki peranan cukup penting karena dari kegiatan inilah hasil produksi bisa dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Serta dari kegiatan ini, produsen atau perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tanpa adanya kegiatan distribusi, maka hasil produksi bisa dikatakan tak akan ada artinya, bahwa bahkan bisa membuat kerugian terhadap perusahaan atau produsen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang berasal dari produsen kepada konsumen, dan pelaku distribusi tersebut dikenal dengan istilah distributor. Distribusi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan biasanya sudah memiliki tujuannya masing-masing. Di antaranya, yang pertama menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Yang kedua, memberikan jaminan proses produksi. Maka perusahaan sudah bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas barang dan pengiriman tepat waktu kepada konsumen. Yang ketiga, menjaga dan mengembangkan kualitas produksi. Jadi tujuan kegiatan distribusi berikutnya adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kualitas produk akan dijaga dan dikembangkan dengan baik. Yang keempat, meningkatkan nilai jual suatu hasil produksi. Dalam melakukan distribusi bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen saja, tetapi kegiatan ini juga memiliki tujuan lainnya, yaitu meningkatkan nilai jual suatu hasil produksi. Nilai jual barang akan semakin meningkat jika jarak tempuh barang yang akan disalurkan sangat jauh. Yang terakhir, menjaga kestabilan ekonomi. Kegiatan distribusi ini ternyata dapat memengaruhi kegiatan ekonomi pada suatu negara. Apabila kegiatan distribusi ini dapat berjalan sangat lancar, maka kestabilan ekonomi menjadi terjaga. Itulah salah satu tujuan dari kegiatan distribusi yang dapat memengaruhi perekonomian suatu negara. Seperti yang kita tahu bahwa tujuan utama dari kegiatan distribusi adalah menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Tujuan ini menjadi sangat penting karena jika produk dan jasa tidak sampai kepada konsumen atau tidak tepat waktu, maka nama suatu perusahaan itu bisa menjadi kurang baik. Jika dikaitkan dengan masalah yang muncul dari video pembelajaran tadi, kegiatan distribusi atau penyaluran barang yang terhambat akibat pungli atau pungutan liar itu pasti sangatlah merugikan, sehingga perlu pembenahan atau alternatif pemecahan masalah. Di antaranya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kerjasama dengan pihak berwajib, polisi. Yang kedua, mengatur manajemen dan sistem transportasi yang akan membantu kelancaran kegiatan distribusi barang. Nah, jadi di paparan tadi ada kesimpulan menarik mengenai masalah distribusi. Terkait dengan hal ini, kami membuka untuk diskusi lebih lanjut. Apa dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi? Ayo, ada yang mau bertanya, silakan kamu memberikan saran kepada kelompok 1, silahkan. Dibuat berapa cermin? 2. Oh, dibuat, ayo dibuka 2 kesempatan nih. Jadi dibuat untuk kesempatan pertama, yuk kelompok mana yang mau tanya dulu? Berdiri dulu, sebutin namanya. Berdiri, sebutin namanya. Saya Dini Dasari dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1.
Bagaimana pandangan kelompok 1 terkait dengan kegiatan pungli yang terjadi dalam kegiatan distribusi? Coba diulang kelompok 2 pertanyaannya. Bagaimana pandangan kelompok 1 terkait dengan kegiatan pungli yang terjadi dalam kegiatan distribusi? Satu lagi teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Tadi yang dijelaskan kelompok 1 bahwa salah satu tujuan dari distribusi adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Coba jelaskan maksudnya. Nah, jadi kita cuma kali di sesi ini kita membuka untuk 2 orang yang bertanya. Jadi kita akan jawab terlebih dahulu dan nanti selanjutnya nanti bisa, kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa juga. Yuk kelompok 1 silakan ditanggapi, perwakilan aja. Kan udah ada tadi gantian. Lupa. Si Lesa atau ini boleh jawab gantian. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana pandangan kelompok 1 terkait pungli yang terjadi di kegiatan distribusi? Menurut kelompok kami, kegiatan pungli tersebut sangatlah merugikan karena di situ banyak baik dari pihak produsen, distributor maupun konsumen akan dirugikan. Kita ambil contoh buat bagian distribusi, pasti akan menambah anggaran yang dikeluarkan dengan adanya pungli, sehingga pelaku distribusi akan mengalami kerugian. Terus dilihat dari konsumen, pasti juga akan merasakan dampaknya, karena dengan adanya pungli tidak menutup kemungkinan pihak distributor akan menaikkan harga karena untuk mengurangi kerugian yang dialami karena pungli. Bagaimana? Apa sudah puas dengan jawabannya? Ya, cukup. 4. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kegiatan distribusi ini ternyata dapat memengaruhi kegiatan ekonomi pada suatu negara. Apabila kegiatan distribusi ini dapat berjalan sangat lancar, maka kestabilan ekonomi menjadi terjaga. Itulah salah satu tujuan dari kegiatan distribusi yang dapat memengaruhi perekonomian suatu negara. Bagaimana kelompok 4? Apa sudah puas dengan jawaban kami? Ya, sudah. Cukup kelompok 4? Cukup. Atau mungkin kelompok lainnya ada yang mau menambahkan, boleh. Dan
dari jawaban kelompok 1. Kalau ada yang mau menambahin. Kelompok cukup? Cukup. Cukup buat kelompok 1. Silakan buka sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua, apa dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Saya ada Angelina dari kelompok 3 ingin bertanya. Seberapa pentingkah kegiatan distribusi itu dalam kegiatan ekonomi? Ayo jawab kelompok 1. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kami, kegiatan distribusi sangatlah penting dalam kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 macam kegiatan. Yang pertama produksi, kedua konsumen, dan ketiga konsumsi. Yang mana ketiganya itu tidak dapat dipisahkan salah satu sama lain, seperti distribusi itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan menyalurkan barang. Jika hanya ada yang memproduksi dan yang mengonsumsi tanpa adanya kegiatan distribusi, maka kegiatan ekonomi pun akan terhambat. Bagaimana kelompok 3? Apa sudah cukup jawabannya? Cukup. Nah, jadi itu tadi telah kita bahas. Terima kasih kepada guru kita yang telah menemani rangkaian diskusi dari awal hingga akhir dan juga membantu kami menambahkan insight pada pos-pos yang tidak kami ketahui dan belum kami mengerti. Serta apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada presentasi dan juga diskusi kali ini. Harapannya, materi pada presentasi kita kali ini bisa menambahkan ilmu dan juga wawasan kita mengenai kegiatan ekonomi dan juga kegiatan distribusi. Saya mau panggil dulu Bu kita. Boleh. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Menggoreng terpisah jangan sekaligus. Sekian presentasi dari kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Kasih Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi ya hasil diskusi dari kelompok 1 sudah sangat baik. Yang selanjutnya yaitu kita lanjutkan yuk kelompok mana lagi yang maju kelompok 2 silakan untuk bersiap-siap untuk mencoba mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap Tita Putra? Sudah siap? Sudah siap silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Aresa Prasasti selaku guru ekonomi telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Lenindri Agustin, saya Lia Octavia, Saya Rini Dasari. Dan saya Sista Putra. kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mengusung judul kegiatan distribusi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi. Kepada pemateri, persilakan. Kegiatan distribusi merupakan aktivitas penyaluran atau pengiriman barang dan jasa supaya sampai dapat ke tangan konsumen. Dalam kegiatan distribusi terdapat aspek fisik dan non-fisik supaya pemasarannya lancar.
Aspek fisik berkaitan dengan lokasi pemindahan atau penyaluran produk. Sementara aspek non-fisik berkaitan dengan pengetahuan penjualan atau produsen mengenai apa yang diinginkan oleh konsumen, dan konsumen juga harus mengetahui produk apa yang dijual oleh produsen. Ada juga fungsi atau tugas pokok distribusi. Yang pertama, pengangkutan atau transportasi. Yang kedua, penjualan atau selling. Dan yang ketiga, pembelian atau buying. Dan yang keempat, penyimpanan atau storing. Dari video tadi, aktivitas pungutan liar dapat ditemukan bahwa berbagai macam lokasi atau tempat yang strategis, yang mana kegiatan pungutan liar itu dapat menurunkan keuntungan atau laba yang diperoleh baik lembaga maupun perorangan. Pungutan liar adalah kegiatan pengambilan pajak tanpa ada manfaat yang didapat. Pungutan liar merugikan secara ekonomi, merusak budaya. Dampak ekonomis yang terjadi ialah kenaikan harga secara signifikan, sehingga akhirnya konsumen yang akan terkena imbasnya. Selain pungli, faktor lain yang bisa menghambat kegiatan distribusi adalah faktor cuaca yang tidak mendukung, kekurangan armada pengangkut, biaya pengangkutan yang tinggi, jalan raya yang rusak. Segala sesuatu pasti ada pro dan kontra. Maka untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama dibuka untuk dua kelompok tercepat. Sesi tanya jawab dibuka, silakan. Silakan. Saya Kasofian Asari dari kelompok 1. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi faktor penghambat distribusi seperti cuaca yang tidak mendukung dan jalan yang rusak? Baik, apakah ada kelompok selanjutnya yang ingin bertanya? Silakan. Saya Muhammad Arif Ansori dari kelompok 2. Ingin bertanya. Iya, kelompok 3. Ingin bertanya. Menurut kelompok saudara, bagaimanakah cara untuk memberantas pungli? Menurut kelompok saudara, bagaimanakah cara untuk memberantas pungli? Jadi menurut kelompok 2, bagaimana cara mengatasi faktor penghambat distribusi seperti faktor cuaca yang tidak mendukung dan jalan yang rusak? Jadi menurut kelompok kami, untuk mengatasi faktor penghambat kegiatan distribusi untuk masalah yang pertama, cuaca bisa ditanggulangi dengan aktif dengan melihat perkiraan cuaca di daerah setempat dan juga mempersiapkan segala kebutuhan untuk mengatasi perubahan cuaca seperti alat penutup atau yang lainnya. Sedangkan untuk jalan yang rusak itu bisa dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Jadi bisa melihat perkiraan kondisi jalan dan jika memungkinkan bisa mencari jalur alternatif yang lebih bagus. Bagaimana kelompok 2? Apakah puas dengan jawaban kelompok kami? Kelompok 1? Sudah. Baik, pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok saudari, bagaimana cara mengatasi pungli? Cara mengatasi pungli dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib agar ditindaklanjuti dan berikan sanksi agar ada efek jerah. Bagaimana kelompok 3? Apakah puas dengan jawaban kelompok kami?
dari kelompok 3. 4. Sesuai dengan pertanyaan dari kelompok 3 tadi, bagaimana upaya mengatasi pungli, terus kelompok Anda menjawab dengan melaporkan pihak berwajib, tetapi mengapa kegiatan pungli masih tetap ada? Oh enggak, itu maksudnya dari kelompok 4 tadi nanya. Jadi kan tadi kan kalian menyebutkan kalau salah satu mengatasi pungli itu dapat diatasi dengan cara melaporkan ke pihak berwajib. Nah, kelompok 4 bertanya, kenapa sudah dilaporkan ke pihak berwajib, tetapi kenapa masih tetap saja kegiatan pungli itu tetap berlangsung? Nah, menurut kelompok kalian, kenapa itu dan terus bagaimana cara mengatasinya, gitu ya? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sesuai dengan pertanyaan kelompok 3 tadi, bagaimana mengatasi pungli? Terus kelompok Anda menjawab dengan melapor ke pihak berwajib. Tapi, kenapa pungli tetap ada? Menurut kelompok kami, bukan hanya karena ada kesempatan saja pungli itu terjadi, tetapi masih bisa berlangsung karena kurangnya kesadaran dari masing-masing individu terhadap tindakan pungli di lingkungan mereka. Jadi, pemberantasan pungli bukan hanya karena tanggung jawab polisi, melainkan juga seluruh warga masyarakat agar pungli tidak terjadi. Bagaimana kelompok 4? Apakah puas dengan jawaban kelompok kami? Sudah. Ya, cukup. Baiklah, sesi tanya jawab berakhir, maka presentasi kami pun juga berakhir. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nun wal qalam wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah maju kelompok 1 dengan kelompok 2. Tinggal 2 kelompok lagi yang belum. Yuk, Ibu persilakan buat kelompok 3 maju ke depan untuk memastikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rista selaku ekonomi untuk teman berdiskusi. Saya dari Irene Angelina selaku dan 3 saya. Ini kami memperkenalkan tentang distribusi. Oke, pada pemateri silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan aktivitas penyaluran atau pengiriman barang dan jasa yang dilakukan oleh orang atau lembaga ke tangan konsumen. Supaya kegiatan distribusi lancar, diperlukan beberapa pihak yang terlibat di antaranya adalah maklar, komisi impor, pedagang, video tadi untuk kemungkinan dari masalah kegiatan distribusian barang satunya adalah ini merupakan kalian bersifat melawan hukum di dalamnya pungutan biaya di tempat yang seharusnya merugikan pihak lain. Pungutan jalan membuat jalur lalu lintas menjadi macet. Tidak sedikit mobil-mobil truk yang membuat pengiriman selalu telat, sehingga akan ada mengakibatkan terganggunya kegiatan pendistribusian barang yang dampaknya kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat seperti kelangkaan barang, harga naik, dan lain-lain. Dalam masalah pungli ini perlu kerjasama dari beberapa pihak seperti pihak distributor, pihak berwajib, dan juga masyarakat untuk saling membantu memberantas pengendalian tersebut sehingga kegiatan distribusi barang berjalan. Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Sekarang kami buka sesi tanya jawab yang ingin bertanya. Saya dari reaksi dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah perbedaan antara importir dan eksportir?
lainnya yang lebih baik. Saya Ika Agustina Pertiwi dari kelompok 4 ingin bertanya. Menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 tadi, apakah pungutan liar juga bisa terjadi atau dialami oleh pihak eksportir atau importir? Saya jawab dari kelompok 2, apakah perbedaan antara importir dan eksportir? Eksportir adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Sedangkan eksportir adalah kegiatan menjual barang hasil produksi di dalam negeri untuk dijual di luar negeri. Gimana kelompok 2 cukup? Cukup. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 4. Melanjutkan pertanyaan dari kelompok 2 tadi, apakah pungli bisa terjadi atau dialami oleh pihak eksportir dan importir? Menurut kelompok kami, hal tersebut mungkin saja terjadi. Karena dari awal tadi sudah kami singgung bahwa semua pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi bisa saja menghadapi masalah-masalah dalam pengiriman barang, diantaranya pihak pungli tersebut. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Arif Mandani dari kelompok 1 ingin bertanya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan pedagang eceran dan coba berikan contohnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu coba jelaskan apa yang dimaksud dengan pedagang eceran dan berikan juga contohnya. Pedagang eceran merupakan pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar yang kemudian dilanjutkan dengan menjual barang tersebut ke konsumen. Untuk contohnya, paling mudah adalah kantin Mbak Tini. Beliau membeli dengan pedagang besar, kemudian jualnya di kantin sekolah kita. Bagaimana kelompok 1? Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Di sini kami ada kantor. Pak Ahmad pergi ke Australia. Pulangnya tidak membawa celana. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mari teman buat kita semuanya. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nggak apa-apa, nah itu tadi adalah diskusi atau presentasi dari kelompok 3. Ini buat kelompok yang terakhir ya, yang terakhir, semoga yang terakhir bisa menutup dengan sesuatu yang mantap. Yuk, ini persilakan buat kelompok 4 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Bu Adesta selaku pendamping dan sebagai guru ekonomi dan kepada teman-teman yang telah berprestasi pada hari ini. Saya sebagai moderator dan juga teman saya sebagai pendiskusi tak perlu basa-basi. Mari kita mendiskusikan tentang kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan menghasilkan barang produksi dan kegiatan menghabiskan barang konsumen. Kegiatan distribusi sangat berperan dalam kegiatan ekonomi karena dengan lancarnya kegiatan distribusi maka kegiatan produksi dan konsumsi pun akan berjalan lancar juga. Ada beberapa faktor-faktor menghambat kegiatan distribusi barang menurut kelompok kami. 1. Terhambatnya pasokan barang. 2. Jalan raya yang jelek. 3. Kurangnya angkutan. 4. Kondisi cuaca yang tidak menentu.
5. Biaya angkut yang mahal, di mana jika dikaitkan dengan tampilan video tadi, faktor yang pertama ini paling sering terjadi dalam pengiriman barang, yaitu terhambatnya pasokan barang, di mana terhambatnya pasokan barang itu bisa dikarenakan berbagai hal, diantaranya adalah karena adanya pungli. Pungli merupakan pungutan liar. Pungli bisa dilakukan oleh beberapa oknum seperti preman dan oknum lainnya, di mana mereka meminta biaya atau uang tanpa ada kejelasan dari pungutan uang tersebut, yang kemudian pasti akan merugikan beberapa pihak. Menurut kelompok kami, pungli bisa diatasi dengan menumbuhkan kerjasama antara beberapa pihak, baik kepolisian ataupun masyarakat, sehingga pungli tidak merajalela di negeri ini. Baik, itu tadi dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, dua kelompok depan. Ayo, kalau mana yang bertanya, silakan. Saya Dea Irene Jelina ingin bertanya. Berikan contoh kecil kegiatan distribusi dalam kegiatan sehari-hari. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Berikan contoh kecil kegiatan distribusi di kehidupan sehari-hari. Contohnya saya sendiri. Di sini saya melakukan kegiatan distribusi. Kenapa? Karena saya berjualan online secara tidak langsung. Saya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi gitu ya dia ya. Jadi maksud dari kelompok 4 ini tadi menjawab. Jadi contohnya itu dia berikan contoh. Jadi si Bima ini dia kan jualan online. Nah, dia jualan online itu kan dia jadi perantara antara si produsen membuat produk itu dengan si konsumen yang akan membeli barang. Nah, dia berada di tengah-tengahnya. Disitulah dia diposisikan sebagai distributor atau melakukan kegiatan distribusi dari barang yang dia pasarkan tadi. Gimana? Ya? Cukup. Ada yang ingin bertanya lagi? Yuk, ada yang nanya lagi nggak dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ya, saya dari kelompok 1 yang bertanya, mengapa kelompok kalian menganggap pungli itu sebagai faktor penghambat pasokan barang? Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kelompok menganggap pungli itu sebagai faktor penghambat pasokan barang? Karena dengan adanya pungli pasti akan menghambat kelancaran pengiriman barang, sehingga berdampak pula terhadap pemasukan. Bagaimana kelompok itu? Wah. Sekian tanpa terima cukup sekian dan terima kasih. Ya, boleh silakan mau pantun juga kelompok 4. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semuanya tepuk tangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku sekali lagi buat kelompok 4. Demikianlah tadi ya kegiatan diskusi dari pertama kalian mulai menganalisis masalah sampai kalian berdiskusi sampai akhirnya kalian menyajikan materi ke depan untuk ditanggapi oleh teman-teman kalian. Jadi kegiatan diskusinya sudah cukup berjalan baik, kegiatannya sudah lancar. Jadi ibu mau nanya nih,
Dari definisi distribusi atau materi distribusi yang sudah disampaikan atau dari masalah yang sudah mulai dianalisis oleh kalian, sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Ya. Jadi intinya kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menghantarkan atau menyampaikan barang. Oleh siapa? Oleh produsen. Yang dibuat oleh produsen, kemudian diterima oleh konsumen. Nah, disinilah peran distributor atau penyalur barang itu yang tugasnya menyalurkan barang dari produsen tersebut sehingga kegiatan ekonomi itu masih tetap bisa berjalan. Nah, karena tadi sudah kegiatan diskusinya sudah, nah sekarang coba Ibu akan memberikan tes formatif ke kalian sebagai penilaian nih, seberapa pahamkah kalian terhadap materi atau tentang kegiatan distribusi yang sudah dipaparkan atau dipahami oleh kalian semua ya. Ya, jadi sekarang posisinya boleh duduknya kembali ke tempatnya masing-masing. Silahkan diisi ya, sesuai namanya, jangan lupa diisi namanya. Jangan lupa namanya ditulis ya. Ya, silahkan diisi ya, diisi sesuai dengan kemampuan. Isi namanya. Ini disilang, Bu. Ya, disilang.
Kenapa kita bergerak? Ya, diisi. Isi sesuai mana yang menurut kalian jawaban yang paling tepat, berarti diisi. Jika yang sudah selesai, boleh dikumpulkan jawabannya ke depan ya. Yang belum ya dikerjakan harus selesai dulu. Kita buka sudah? Belum. Ini sudah. Kita boleh kumpulkan Bu, depan. ini Ya. maksudnya nomor 7 gimana? Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi? Ya itu berarti dari pernyataan yang paling atas itu kamu pilih yang mana ya? Ada kan di bagian itunya? Nah, itu tinggal diketikkan. Ini sudah selesai semuanya? Sudah. Jadi karena sudah selesai semuanya, jadi ini adalah rangkaian pembelajaran kita di hari ini ya. Kita sudah membahas tentang kegiatan distribusi. Ibu harap semuanya sudah paham dengan kegiatan distribusi dan fungsi-fungsinya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang ketiga. Kalau yang pertama sudah ada produksi, yang kedua sudah ada distribusi, berarti kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kita akan membahas tentang kegiatan konsumsi. Jadi boleh di rumah sambil cari-cari di YouTube atau cari-cari di banyak kan yang di handphone itu kamu cari di Google tentang definisi konsumsi, tentang apa buat bahan kalian sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Jadi buat hari ini itu cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita. Untuk ketua kelasnya boleh disiapkan untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan tadi Bu akhiri wabillahi taufiq